Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya menyambut Bapak Ibu Saudara semua yang bergabung pada malam hari ini untuk bersama-sama kita boleh beribadah bersama, bersekutu dan memuliakan Dia dalam ibadah PA malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan menerima berkat kekuatan firman-Nya dan kita mau sambut firman Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri.
Riyadi. Bapak Surgawi, kembali kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena malam hari ini kami berkesempatan dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian kami boleh naik ke hadirat-Mu, berkenan kepadamu Tuhan, dan kembali memberikan berkat bagi setiap kami umat-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam sebagai Maria. Siapkan hati dan kehidupan kami menjadi lahannya subur untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Sehingga firman-Mu akan tumbuh subur dalam kehidupan kami dan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Kau sudah mengurapi hamba-Mu Bapak Gembala, yang malam hari ini Kau utus untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Bila dengan wibawa dan keberanian yang dari Allah sendiri, boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berkarya, sehingga setiap kami dapat memahami, mengerti, terlebih dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Pak Gus Riyadi, terima kasih doanya. Tuhan memberkati. Shalom semua keluargaku. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudara, kita mereview sedikit berkait dengan pemberitaan firman hari Minggu yang lalu saya sampaikan buat kita semua. Kaitannya ketaatan, dari taat menghasilkan taat. Dan itu sudah menjadi satu rumusan ya secara rohani. Bagaimana seorang Ananias yang dikatakan taat? Dia menghasilkan murid yang bernama Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Dia menjadi taat, yang tidak kemudian mempedulikan resiko dari ketaatan itu sendiri. Justru dia melihat bahwa resiko itu akan menyempurnakan ketaatan. Jadi maka segala sesuatu ya di dalam kehidupan ini tergantung apa yang menjadi pola pikir, pola pandang, paradigma ya. Istilah yang rada kerennya seperti itu. Nah, ketika orang berpikir, waduh, kalau begini konsekuensinya begini, dampaknya gitu ya. Tetapi kalau seorang yang memang sudah terbangun, tertata, saudaraku yang dikasih Tuhan, perjalanan keimanannya, maka cara berpikirnya, prinsipnya beda. Paulus justru berpikir ketika ada suatu konsekuensi, itu akan menyempurnakan ketaatan. Nah, kemudian kita lihat dari sisi bagaimana asal muasalnya. Seorang Paulus ini dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang taat. Siapa? Ananias. Sekali lagi saya tegaskan, bukan Ananias suami Safira ya. Itu di dalam Kisah Rasul juga. Ya, sudah mati awal-awal itu kan. Dan kematiannya menjadi satu edukasi buat gereja Tuhan pada zaman itu dan juga tentu sepanjang zaman ya. Karena apa? Karena ketidaktulusan. Kita tidak mengerti, ada waktunya Tuhan memberikan didikan seperti itu ya. Sehingga Ananias dan Safira harus meninggal ya dalam bahasa manusianya tragis. Saudaraku ini kasih Tuhan. Ananias yang melayani Paulus beda lagi. Ini seorang anak Tuhan yang setia ya dan taat. Ketika Tuhan memberitahu kepada seorang Ananias untuk mendatangi Saulus yang sedang berada di rumah seseorang, maka belum tersebar berita itu tentang siapa seorang Saulus itu. Sudah menyebar bahwa ada seorang yang dahulunya diketahui dia memusuhi orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Ya, membunuh cukup banyak orang. Nah, waktu itu Ananias dia coba, bolehlah saya pakai istilah seolah negosiasi ya sama Tuhan. Tuhan, apa enggak salah engkau ini? Kira-kira bahasa
Sederhananya dan Jawa Timurannya begitu. Engkau tidak mengutus aku mendatangi seorang Saulus yang engkau tentu tahu. Ini bukan orang genah gitu ya. Tersebar di seluruh penjuru bahwa orang ini justru memusuhi orang-orang yang seperti kami-kami ini Tuhan. Tapi kemudian Tuhan memberitahu kepada Ananias, pergilah, karena orang ini adalah orang pilihan bagiku. Nah, itu yang saya sampaikan juga di khotbah minggu pagi, saudara, adalah bibit unggul dalam kerajaan Allah. Salah satunya adalah Saulus. Dan yang lain siapa? Ya saya berharap saya dan saudara semua, iya kan? Maka seorang Saulus yang latar belakangnya seperti itu justru dipanggil Tuhan. Ini sekaligus memberikan satu penggambaran tentang sosok Tuhan sesembahan kita dengan sifatnya yang tidak pendendam ya. Coba bayangkan saudara dikasih Tuhan. Dalam pengertian orang jahat itu lebih baik ya dimusnahkan itu. Tapi Tuhan Yesus, wujud kasih Allah yang tidak kelihatan diperlihatkan melalui hadirnya Dia di tengah-tengah kita manusia. Tidak demikian. Justru orang jahat itu butuh dikasihi untuk diselamatkan. Ya, ini Tuhan kita. Makanya diajarkan juga ke saya dan saudara. Untuk kita tidak kemudian harus berpikir orang jahat itu buat apa? Ya, dijauhi atau kalau perlu didoakan jelek. Ya, Tuhan tidak ngajar begitu. Makanya sampai di puncaknya di kayu salib kan kita ingat kan? Ya, Dia mengatakan, ampuni Bapa karena apa yang mereka perbuat. Apa saudaraku? Iya, mereka tidak tahu. Nah, itu sudah diawali dengan saat Natal ya. Jadi kita sudah memasuki bulan Natal ini. Saudaraku, satu langkah lagi adalah wujud kasih Allah yang demikian besar dikatakan. Demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Padahal kalau ngomong dunia, itu ya bahasa simboliknya sama dengan penuh dosa, jahat, dan seterusnya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi dikasihi. Karena demikian besar kasih Allah. Bukan cuma kasih biasa. Demikian besar, kasih yang besar. Sehingga Dia hadir melalui Sang Firman yang mewujud juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah yang kemudian membuat hati seorang penjahat yang sudah membatu bisa leleh. Yang disalib bareng tuh. Iya kan? Sampai kemudian orang ini bisa memberikan saran kepada kawannya yang sama-sama disalib, yang ngomongnya beda kan. Kalau engkau Kristus Tuhan, turunlah. Nah, itu enggak ada ungkapan rendah hati sedikit pun itu. Kemudian dia lanjutkan, dan aku juga. Jadi kalau engkau turunkan aku juga. Orang yang leleh hatinya ini, tegur kawannya. Kamu ngomong ngawur. Ya, bahasa kita ini. Kalau engkau aku layak mengalami nasib seperti ini. Tapi buat dia tidak. Saudara-saudara, hati yang leleh itu kemudian dilanjutkan dengan kalimat, ya Yesus, jika kelak engkau datang kembali menjadi raja, ingat aku ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sama-sama ngomongnya. Tapi berangkat dari prinsip yang berbeda, maka hasilnya juga beda. Tuhan Yesus, masih ingat saudara yang dikatakan di atas salib kepada orang yang hatinya merendah ini tadi? Ya, hari ini juga bersama aku kamu ke Firdaus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya membayangkan, jadi cara kita menyelami kebenaran firman, dialog Tuhan dengan hambanya, itu kemudian saya tarik ke saat
Tuhan sedang dialog dengan Ananias. Dia jelaskan, kamu bilang Saulus itu jahat. Memang dia sudah membantai banyak pengikutku. Tetapi dia adalah akan kujadikan alat yang khusus bagiku. Nah, ini kemudian timbul reaksi berpikir sederhana tetapi mendasar di dalam hatinya Ananias. Wah, ini benar-benar Tuhan yang tidak sadis. Ini benar-benar Tuhan yang ajarannya dan ya kemudian sikapnya itu betul-betul sejalan, tegak lurus. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu yang membuat Ananias kemudian leleh hatinya. Sama, sebetulnya nilainya itu dengan orang yang jahat itu. Terjadi dialog. Ya, dan karena Ananias ditaat, singkat cerita, didatangilah Saulus ini, dilayani. Kemudian didoakan, ditumpangkan tangan. Yang kemudian mengangkat kebutaan yang dialami oleh Saulus akibat di dalam ya kekuatan dosa yang bertemu dengan kekuatan cinta, kasih yang sedemikian. Membuat dia buta selama 3 hari itu. Doakan, ditumpangi tangan, melek sekarang Ananias. Akan lanjut sampai kepada ya dia masuk dalam baptisan ini si Saulus. Nah, saudara, dari ketaatan menghasilkan ketaatan. Akhirnya Saulus jadi Paulus. Dia taat atas panggilan Tuhan, dia taat atas proses yang dikerjakan Tuhan atas dirinya. Dia taat bahwa tugas panggilannya adalah sampai kemudian menghadap kaisar di Roma. Dan apa arti menghadap di sini? Menghadap ini berarti siap menghadapi konsekuensi yang sangat fatal. Iya kan? Ini kalau bahasa Surabayaan, yang di luar Surabaya sekaligus belajar ini ya. Saudaraku ini kasih Tuhan. Apa? Sama dengan ulo, ayo ada yang tahu, marani, iya gepuk. Ya ulo itu ular, marani itu mendekati, iya pentung. Lu ya kan? Kaisar di Roma didatangi untuk diceritakan, disampaikan kesaksian tentang Sang Juru Selamat. Mungkin ada yang sedang proses belajar, terus gimana Pak Gembala yang diterima konsekuensinya oleh Paulus? Dihukum mati, dieksekusi mati. Loh berarti di pihak Tuhan kalah Pak? Oh ya enggak bisa. Siapa bisa ngalahkan Tuhan? Tetapi Paulus kan mati Pak. Mati itu dialami semua orang. Kematian adalah sebuah keniscayaan. Ya, tapi masalahnya adalah mati yang bagaimana? Dan apa yang bakal terjadi setelah mati? Nah itu yang harus menjadi perenungan. Maaf, orang yang berakal sehat. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, akal budi yang dipulihkan itu seperti itu. Ya, tapi berarti selesai sudah Pak. Ini pemberita firman sudah mati di tangan ya Kaisar Roma. Oh tidak. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Paulus pada waktu menerima peringatan dari rekan sekerjanya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan untuk udahlah Lus apa Paul? Apa Paul? Ya terserah ya. Gak usah dilanjut untuk ke Roma. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, waktu itu ada seorang Nabi Agabus yang kemudian mengambil ikat pinggangnya Paulus dan diperingatkan kepada Paulus, nanti orang yang punya ikat pinggang itu bakal diikat sedemikian rupa. Paulus mengatakan apa? Ya, biarpun aku harus diikat,
Tetapi yang aku tahu aku harus memenuhi tugas panggilanku, kurang lebih begitu bahasa bebas. Nah, ketika dia di penjara, dia menulis surat kepada jemaat-jemaat di Filipi, di Kolose, di Efesus, itu nama-nama kota semua ya. Walaupun kemudian juga ada orang Kristen yang memberi nama anaknya itu nama-nama kota. Filipi Wati, gitu, Filipi Bambang umpamanya begitu ya, saudara-saudara. Ya terserah saja ya. Tapi kalau sebetulnya pakai nama-nama kota, nama daerah, tempat-tempat kita ada banyak nama-nama yang keren sebetulnya, iya kan? Iya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bukan Filipi Pak, bukan Efesus, iya bukan. Golomantung, Mantub, loh itu bisa dikasih nama anak-anak. Ya toh? Mantub Hendri, itu jadi ya pantas jadi ya. Iya, ini saudara-saudara yang dikasih, kan nama-nama daerah, nama-nama kota itu ya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, waktu Paulus menulis surat kepada jemaat di kota-kota itu, dia mengatakan, sekalipun aku dibelenggu, diborgol seperti ini, tetapi tak akan pernah Injil itu bisa terbelenggu. Wah, kesimpulannya apa ini? Saudara yang dikasih Tuhan, lanjutan dari taat itu, sosok pribadi yang teguh. Dan faktanya yang terjadi apa? Apakah kalah? Alkitab bilang tidak ada. Orang yang di pihak Tuhan, ya, dengan segala kekurangan kita, dengan kekurang sempurnaan kita, masih kita proses menuju ke sana kan. Kesempurnaan itu, ya, hidup semakin berkenan di hadapan Allah. Tetapi orang-orang yang di pihak Tuhan, ya, saudara-saudara, hidup mensandarkan diri pada Tuhan, apalagi hidupnya mau mewartakan Tuhan, ya, dia akan mengalami bagaimana campur tangan, pembelaan yang dari Tuhan dinyatakan. Maka tidak ada orang itu, habis loh Pak, kalah Pak sudah. Ya, the end. Oh enggak, faktanya, ya Eropa bisa mengalami kuasa Injil. Salah satunya adalah seorang hamba Tuhan yang setia dan yang teguh. Itulah kekristenan. Saudara-saudara, makanya kalau kekristenan diberitakan hanya dilandasi dengan iming-iming hal-hal yang sifatnya instan. Hal-hal yang ini terjadi, Tuhan pasti campur tangan, tolong ini. Ya, saudaraku, mujizat ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Yang terjadi, orang tidak terdidik. Ya, dia akan menjadi pribadi-pribadi Kristen yang rentan. Dan kerentanan apa yang paling pertama yang model begitu? Kekecewaan. Loh kok gini? Mana? Iya kan? Siapa kita sebetulnya kalau kita mau nuntut janji Tuhan itu sebetulnya kan apa hak kita gitu loh. Wong yang sesungguhnya itu nggak usah dituntut janji Tuhan itu, bahwa kalau Tuhan janjikan itu sih pada hakikatnya, pada saatnya, ya dia akan laksanakan itu. Tapi boleh kok Tuhan memberi kesempatan buat kita. Tapi sebetulnya kalau kita urut gitu, siapa kita? Ya, kita kadang bersikap itu seperti gayanya Lut, keponakan Abraham itu, yang ya kurang memahami bahasa tatanan tata krama, yang kurang mendasari budi pekerti lah istilahnya. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika Abraham mengatakan, Lut, ini pegawaiku banyak terus bertikai. Udah deh, aku berinisiatif untuk kita lebih baik berpisah supaya masing-masing nanti mengalami damai sejahtera itu. Ya, kalau kamu ke barat, aku ke timur. Mana yang kamu pandang baik, mana yang kamu pilih, silakan. Iya kan? Memang bahasa verbalnya Abraham memberikan tawaran. Tapi orang yang belajar memahami sedikit demi sedikit, ya pemahaman tata krama, budi pekerti, dan ada istilah yang rada vulgarnya itu, bukan tipikal yang aji mumpung, harusnya dia berpikir panjang si Lut, ya kan? Udahlah paman,
kan kami bisa begini, ini paman yang mengizinkan kami ngikut waktu itu berangkat dari Urkastim. Nah sekarang kalau seperti ini kami sudah nikmati, ya kalau paman punya ide itu bagus, saya sangat hormati, kami setuju. Kalau begitu monggo terserah paman, saya nerimo ing pandum. Loh, harusnya itu begitu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini tatanan ya dalam hidup ini. Kita akan menjumpai dalam kehidupan ini kis-kis yang menstimulus untuk kita itu berpikir dewasa seperti itu. Tapi orang kalau berpikir enteng kan, tapi kan apa Abraham nawarin kan? Apa salahnya? Memang enggak ada yang salah. Betul kan saudaraku? Enggak ada yang salah kan? Tetapi ketika seorang itu berpikir mendasar, mendalam, dan memiliki tingkat kedewasaan secara spiritualitas rohani, dia akan berpikirnya seperti itu. Nah hal-hal sederhana itu ya, saya sih udah pernah cerita lama itu ya. Ketika waktu itu masih belum berpulang tentunya ya, dengan mendiang Bapak Dr. Beni Santoso, ya mengundang para pendeta dari Jawa Timur, kita ditempatkan di kota kita kan. Nah, saya diserai sepenuhnya untuk ngundang untuk bagaimana akomodasi, transportasi, tetek bengeknya, ya. Dan Bapak Dr. Beni Santoso ini tentu menyediakan dananya, ya. Nih Hendri, kita keberkatan, kita berbagi pada rekan hamba-hamba Tuhan supaya mereka belajar dari aku itu ya. Oh, itu mulia sekali itu ya. Saya sebagai seorang jeliteng ya kan, beliau memanggil saya ya sendiko dawuh. Ini bahasanya Pak Kusriyadi ya toh, sendiko dawuh ya saudaraku. Sekarang banyak dipakai istilah berkah dalem itu ya toh. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nah singkat cerita penyelenggaraan ratusan pendeta sukses, koordinator pendeta dari Banyuwangi, kalau tidak salah waktu itu teman saya dekati saya ngomong, kami itu mau nyampaikan terima kasih ya kepada Pak Pendeta Dr. Beni Santoso, ya hanya mau memberikan cindera mata ini yang bisa kami lakukan. Dan lantas teman pendeta ini, pimpinan atau koordinator dari hamba Tuhan itu memberitahu, nanti Hendri tolong, nanti Hendri juga kita panggil bersama dengan Pak Beni. Ya, karena ya mereka taunya saya yang montang-manting, mungkin dianggapnya layak untuk terima sesuatu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tanya balik. Yang teman-teman hamba Tuhan, timmu ini berikan kepada Pak Beni dengan saya, wujud kasat matanya beda atau sama? Loh, sampai saya harus tanya begitu. Oh sama, saya masih ingat sekali. Hasil produk dari daerah itu adalah vas bunga dari tembaga atau kuningan gitu ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, sepasang. Dan masing-masing akan diberikan sepasang. Begitu saya mendengar kisah itu, saya segera katakan, saya berterima kasih untuk niat baik dari teman-teman rekan hamba Tuhan, saya sangat dihargai, tapi saya sangat keberatan ketika saya harus kemudian nanti satu frame dalam suatu seremonial dengan beliau, senior saya, bapak saya, dan apalagi harus menerima barang yang sama. Ya, saya katakan buat Anda niatnya baik semua, tetapi buat saya merasa tidak layak. Loh terus gimana ya, tolong diterima, itu kata teman pendeta. Saya bilang begini, baik, saya akan terima. Ya, eman-eman juga ya kalau nggak diterima ya saudara. Saya minta persetujuan buat saudara ya. Iya eman-eman kan loh. Tapi saya bilang ada tapinya. Nggak usah masuk di dalam prosesi seremonial. Cukup kayak no aku ae. Nek iso luwe akeh yo nggak apa-apa. Loh ya. Bloko suto saudaraku, jujur ya begini ini tapi kebacut. Antara jujur sama rakus tuh kadang-kadang ya kacak sidik ya 11-12. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Terjadilah seperti itu. Kemudian dalam seremonial itu dipanggil ya, mohon kesediaan Bapak Pendeta Dr. Beni Santoso, kami atas nama wakil dan sebagainya ya berterima kasih dan kami mohon Bapak berkenan menerima ya cindera mata cuma sekedar ini bla bla bla. Ya, saudara ini kasih Tuhan. Nah, saya merasa lega. Ya, saya merasa lega.
Andai kan saya melakukan tuh menerima seperti konsep ya dari kawan-kawan pendeta itu yang jumlahnya ratusan tuh, ya saya yakin juga beliaunya itu ya mendiang Dr. Benny Santoso juga nggak akan marah. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, itu akan ya tahulah saudara ya menurunkan suasana yang. Nah, hal-hal yang sederhana seperti inilah kurang lebih saudaraku. Coba saya juga belajar megang hal yang gini. Saya tidak punya tendensi apapun ya di dalam mengungkapkan ini. Cuma saya sedang bicara tentang betapa pentingnya untuk berpikir secara dewasa di dalam banyak hal. Nah, saya menilai bolehlah moga-moga Lut juga memaafkan saya. Itu caranya Lut itu ya kurang pas itu kalau menurut saya, ya kan? Tapi ya akibat dari sikapnya Lut itu tadi yang menerimanya dengan ya paman ya dipilih semua, bahkan kita tahu yang dipilih apa, kota apa, saudara? Ada yang ingat nggak? Iya, Sodom dan Gomora. Dan ujungnya gimana saudara? Kita lihat. Maka apa itu akan berbuah apa? Tolong ya, ingat ini kalimat ini sederhana. Ya, jadi bagaimana proses menabur itu yang dituai. Benih apa yang ditaburkan itu juga yang akan dituai. Dan ujung-ujungnya Lut juga tidak dapat punya apa-apa. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sampai kemudian diungsikan oleh malaikat Tuhan naik di atas gunung. Semua aset, harta, benda, properti yang dimiliki Lut dengan melimpah di Sodom Gomora habis dibakar dengan api. Ya, saudara-saudara hidup dalam keadaan ya keterluntaan seperti itu. Tapi beda kemudian pada giliran perikop berikutnya Abraham setelah terpisah dengan Lut, maka Allah berbicara, Abraham, sekarang lihatlah kemana kamu mampu melihat kiri kanan ya muka belakang barat timur utara di mana sejauh matamu memandang itu kusediakan bagimu. Singkatnya, hidupnya terpelihara di dalam berkat dan rezeki Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, ini pokok-pokok pikiran yang saya sampaikan kepada kita semua. Tinggal bagaimana kita menyerap dan belajar mempraktekkan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sekarang kita akan melihat satu perikop ya di dalam Filipi pasal yang keempat. Ayat 1 ya sampai ayat 9 dan akan dibacakan secara bertahapan sesuai dengan petunjuk saya buat kita semua. Kita akan melihat kalau minggu lalu adalah ya taat dari taat menghasilkan taat. Contohnya juga yang taat itu Elia ya, minggu saya pakai kisah itu. Elia disuruh ke tempat janda miskin. Yang enggak punya makanan justru suruh minta makan. Itu kalau enggak taat sama Tuhan tuh ya merem saudara ya. Ngerti merem ya, enggak sampai hati gitu loh. Tapi begitu ketaatan Elia diikuti ketaatan ya janda Syarfat ini, ya janda Syarfat menikmati kecukupannya dari Tuhan. Elianya sendiri terpelihara oleh apa? Oleh gagah atas perintah Tuhan. Loh, jadi cara Tuhan itu saudaraku yang dikasih tidak bisa diformulasikan. Tuhan membuat mukjizat kecukupan kepada janda di Syarfat itu dengan cara minyaknya tidak habis-habis, tepungnya tidak habis-habis. Tapi bagaimana Allah memelihara hamba Tuhan ini? Ya, lebih spektakuler juga. Ya, makan daging setiap saat yang disuruh ngirim burung gagak, pemakan daging. Itu ada hal-hal yang sampai hari ini saudaraku itu bisa terjadi ketika saudara mau belajar mengikuti jalan Tuhan. Ya, taat menghasilkan taat. Sekarang ya, hamba Tuhan seperti Paulus teguh. Dia akan menghasilkan jemaat yang teguh juga. Nah itu, saya masih ingat satu kalimat dari seorang pengajar saya. Dikatakan, hamba Tuhan tidak akan mampu mengajari jemaatnya ya melampaui dari rohaninya sendiri. Ya, jadi seperti itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Artinya apa? Ya nggak mungkin jemaat itu bisa diajari menjadi teguh sementara ya si pengajar hamba Tuhan itu sendiri tidak memiliki keteguhan di dalam hidupnya. Oke, silakan Pak Indra ya. Filipi pasal 4 ayat 1 silakan dibaca dulu. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi,
dan yang kurindukan. Sukacitaku dan kotaku. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kasih. Puji Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi, ya jelas ya. Dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Ya ini saya mau memberikan satu testimoni hamba Tuhan kayak kami ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, yang menjadi kekuatan itu adalah ya jemaat Anda semua, panjenengan semua, keluargaku semua. Benar, benar. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sebabnya ini bentuk dari proses panggilan dan penetapan Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu memang betul-betul dia mendapat penetapan dari Tuhan. Ada satu hubungan secara batin. Ya, dan saya juga merasakan saudara, ya saya imani semua tentunya ya keluargaku ini. Demikian, ada satu ikatan batin. Bolehlah bapak anak, ya. Kita ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan dan dulu saya masih ingat kalimat yang disampaikan oleh mendiang ya. Ibu Agustin ya, istri saya pada waktu itu berkata, kamu tuh kalau sudah ketemu jemaat gitu kelihatan seger gitu. Ya, cerah gitu. Dan betul. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Makanya hari-hari ibadah itu kalau saya tidak harus berada di tengah-tengah saudara dari zaman itu ya. Karena ya dari awal ya ibaratnya istilah Paulus itu seolah-olah turut melahirkan itu ya. Anak-anak rohani yang sudah berpuluh tahun. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kalau sudah ketemu gitu ya. Ya minimal kalau sekarang ini kita dididik melalui pandemi lalu kita harus online begini. Ya saya menyaksikan wajah Anda di monitor ini ya. Udah seneng. Rasanya waduh kayak ya ketemu muka. Gitu. Makanya sangat-sangat appreciate ya bagi setiap saudara yang memang bergabung di dalam ibadah itu dengan open cam, open kamera seperti ini, itu sangat menggugah buat saya. Dan itu sekaligus juga melatih ya disiplin tiap-tiap kita. Ya bahwa ini memang sejam setengah kita persembahkan waktu kita untuk beribadah. Ya, jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, udah banyak diskonnya kan, sudah tidak mesti beranjak keluar ya dari rumah ke tempat perhimpunan kan diskon itu ya saudaraku. Bahkan mungkin ada diskon kolektor. Oh, enggak juga ya. Ada yang ngirim-ngirim kok ya. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Diskon kolektor ya. Nah waktu yang kita persembahkan ini betul-betul. Dan itu yang membuat. Betul ya Pak Pendeta Isa dan rekan hamba-hamba Tuhan ya. Kalau udah bareng ketemu ya sama keluarga seiman itu ya ini ungkapan Paulus itu betul karena itu saudara-saudara yang kukasih dan yang kurindukan. Kalau saya sih ada kangennya gitu dengan panjenengan semua ya, puji Tuhan. Dan sukacitaku dan mahkotaku. Coba bayangkan mahkota itu bicara suatu penghargaan kemuliaan. Hamba Tuhan itu kemuliaannya adalah bagaimana dia di dalam kebersamaan dengan umat tebusan Tuhan. Ya, makanya ya saya kadang heran ketemu rekan hamba Tuhan tapi mungkin tuh karena dipaksa oleh sikon ya, di mana di dalam organisasi tertentu itu kalau sudah 3 tahun, 4 tahun pendeta itu mesti di rolling gitu kan, sana gitu. Nah sempat lebih dari satu teman pendeta pernah ngomong, ya enak Pak kami itu jadi nggak bosen Pak di tengah jemaat yang sama. 2 tahun, 3 tahun kami bisa ya pindah tempat lain untuk suasana yang baru katanya. Saya membayangkan kok beda ya dengan yang kami alami begitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya mancep ini ya di kota tercinta ya belum terlalu lama sih ya cuma baru berapa lah itu ya.
40 punjul sekian ya tahun kan gitu ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya mungkin ada sih orang-orang segelintir orang sing bosen gitu lihat saya mungkin rodok mbelenek jane Pak gitu. Cuma nggak wani ngomong. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nah sekarang ini kontennya. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kata juga itu memberikan sinyalemen buat kita bahwa ya seorang hamba Tuhan kayak Paulus itu dia mendambakan jemaat yang dilayani itu memiliki keteguhan. Sama dengan militansi, militan. Sama dengan berakar. Itu dalam bahasa aslinya itu radik. Radikal itu dari kata radik. Sesuatu yang mengakar, mendasar. Saudaraku ya, jangan salah paham nanti radikal itu sama dengan orang jahat yang ngerusak atau mendatangkan bencana kepada orang atau kelompok yang berbeda dengan dirinya. Itu bukan konsep kita ya. Radikal itu dalam bahasa ilmiahnya itu seperti itu. Jadi memiliki keteguhan. Seorang hamba Tuhan itu rindu. Jemaat itu teguh dalam hal apa? Doktrin umpamanya. Makanya saya getu semangat. Kok orang banyak kesandung ketika mendapat pertanyaan tentang imannya itu keburu minder. Kenapa ya? Ini prinsip-prinsip jawabannya berdasarkan teologi yang bagaimana yang dipahami, yang disampaikan. Dan saya sampaikan yang sederhana. Saudaraku yang dikasih Tuhan untuk memberikan jawab. Siapa Yesus? Ya, apa makna mati? Karena selama ini mati jadi perdebatan, tidak bernapas, ya tidak ada nadi bergerak lagi, tidak ada ya embusan uap dari lubang hidung dan sebagainya, bukan mati suri. Padahal kata mati yang ini adalah domain dari para dokter tenaga medis untuk menyatakan bahwa orang itu sudah tidak bernyawa lagi. Tapi dalam bahasa spiritual, nama istilah kata mati itu kan, apa manusia itu bisa mati? Kan tidak bisa mati, itu sepakat kan. Yang mati rusak itu tubuhnya. Sedangkan manusia secara esensial, pribadinya itu tidak akan pernah mati. Ya, orang berdosa, orang yang sudah tidak berdosa, ya saudaraku tidak akan pernah mati. Nah, jadi saudara-saudara mati itu apa? Ganti alam. Itu kan saya memakai bahasa-bahasa yang ini. Sederhana. Alam nyata ini ketika orang dinyatakan meninggal, itu kan kalimat panjangnya meninggalkan dunia kan. Berarti meninggalkan dunia pindah. Jadi kata meninggal itu bagus dalam bahasa Indonesia mempunyai makna filosofi yang begitu mendalam. Meninggal itu kepanjangan meninggalkan dunia. Kalau meninggalkan dunia berarti pergi ke tempat lain. Tempat lain itu apa? Bahasa agama umumnya menyebut ya alam akhirat, alam kelanggengan dalam bahasa Jawa ya toh. Saudaraku ada istilah-istilah yang lain ya, dan alam akhirat itu dalam bahasa agama pada umumnya bicara tentang yang atas itu bicara kemuliaan identik surga, yang bawah itu bicara tentang suatu kehinaan itu berkait dengan neraka. Nah, jadi kalau sudah sampai di kata pemikiran seperti ini, mudah. Jadi kata mati itulah orang akan pindah alam. Nah, karena manusia itu ya terdiri dari roh jiwa dengan tubuh. Tubuh ini nggak bisa masuk ke dalam alam yang roh, maka bisa masuk ke alam roh kalau roh jiwanya sudah meninggalkan tubuhnya. Kan begitu. Masuklah ke sana. Tinggal dia layak atau tidak masuk yang atas atau masuk bawah. Nah, dalam pemikiran sederhana saya, sederhana saja, tergantung masa hidupnya. Kalau hidupnya jalan bareng sama Tuhan, ya waktu meninggal roh jiwa ini ya dibawa ke rumah Tuhan. Kalau dalam hidupnya jalan bareng sama hantu, ayo kan sering saudara dengar itu. Ketika pisah raga, jiwa rohnya dibawa kemana jiwanya saudaraku? Ke rumah hantu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini bicara tentang kematian. Ini matinya manusia. Bagaimana Yesus mati?
Nah, lah di situ hal yang spesial. Yesus mati ketika dikubur ditutup batu, ya. Saudaraku ini kasih Tuhan yang waktu masuk kubur itu dibungkus kain kafan, ada kain pelu itu pembungkus bagian kepala jenazah, ya. Itu tertinggal semua kan. Nah, kemudian pertanyaannya kapan ditinggalnya itu? Sama-sama tidak melihatnya kita. Tapi yang pasti ketika kubur dibuka itu sudah tergeletak, tertata rapi. Iya kan? Lah maka timbul pemikiran. Nah, daripada kita memikirkan 3 hari itu jasad Tuhan tergeletak di situ, ya maaf kata, kan ya ada rayap, ada semut, ada apa. Apa sehina itu? Maka saya berkeyakinan, ya berkeyakinan bahwa saat ditutup batu besar si kubur itu, maka sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus seketika itu lenyap dari makam kubur. Yang tersisa hanya kain kafan dan pembungkus kepala. Kemana Tuhan Yesus? Nah, saudaraku, ada ayat-ayat yang memberi petunjuk. Ibrani pasal 2 ayat 14, Yesus turun ke alam maut. Tetapi pada waktu dia berjanji kepada penjahat yang bertobat itu, hari ini juga bersama aku, hari itu juga. Jadi saudara-saudara nggak lama-lama di kuburan itu. Makanya Yesus masuk kubur, keluarnya dari maut. Karena kuburan tertutup kok. Nah ini jadi pemikiran-pemikiran yang begitu mendalam tetapi sederhana ditangkap dan kita bisa menyampaikannya dengan sederhana saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah jadi kalau begitu Tuhan Yesus prosesnya sama dengan kita. Lah di situ yang kita harus menelaah, tentu tidak sama. Kalau kita itu harus pisah raga dulu roh jiwa kita. Sedangkan Tuhan Yesus yang sang firman itu, yang juga pada bagian lain dikatakan, jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu ya Yusuf. Karena dia mengandung, tolong lanjut, dari Roh Kudus. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah keberadaan ilahi, keberadaan supranatural yang ajaib, yang agung. Nah ini makanya teguh dalam hal apa? Doktrin ini juga dulu. Saya ajak jemaat untuk betul-betul teguh. Loh Pak, kalau begitu keberadaan Tuhan Yesus yang tampil itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Bahwa dagingnya, ya tubuhnya, kemudian rohnya. Kalau saya meyakini, boleh orang itu berbeda pendapat dan tidak perlu saling menyesatkan. Ya, keberadaan Tuhan yang nampak tubuh itu juga itulah roh. Makanya waktu bangkit dari kubur pun dia pakai tubuh yang sama dengan tubuh yang waktu disalib. Loh kok gitu Pak? Lah ya bekas lubang paku kok. Ya kan, waktu membuktikan juga dia ngomong sama murid-murid, ada makanan enggak kamu? Oh ada. Ya, maka Yesus diberikan sepotong ikan goreng. Cari aja nanti kalau dari Yohanes di Lukas itu. Ya, dan di hadapan mereka Tuhan Yesus makan. Dan dia mengatakan, ya, kamu kira aku hantu itu tidak berdaging. Ya, tapi aku ini daging. Tapi daging yang tidak sama dengan kita. So, kalau kita ini daging kita secara proses regenerasi itu adalah dihasilkan dari ya sperma dan sel telur. Dalam proses pembuahan jadilah janin. Langsung aja janin, nanti kalau ke urut-urutannya itu panjang, itu bukan bidang saya juga, ya toh. Tapi lahir, sedangkan Tuhan Yesus kan sudah jelas. Saudaraku, dia mengandung dari Roh Kudus. Masuknya Roh Kudus ya ke dalam kehidupan Maria lewat mana? Ayo, itu ya pokok-pokok pemikiran ya. Nanti bisa saudara tanyakan, lanjut untuk diskusi di waktu yang akan datang bagi saudara yang mungkin baru-baru mendengar ini. Nah maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 dijelaskan di sana bahwa tidak perlu lagi ya ada satu hewan untuk pengorbanan dikorbankan sebab telah tersedia tubuh bagiku. Nah itu sebetulnya Tuhan sedang bicara, firman Tuhan bicara tentang tubuh Yesus yang tersedia. Penjelmaan firman yang menjelma dalam wujud. Nampak daging. Firman yang hidup, yang bisa diraba, yang bisa didengar, yang bisa disentuh. Itu ungkapan Yohanes, murid. Ya, di dalam Yohanes, suratan Yohanes di belakang. Nanti saudara bisa mendapatkan itu firman yang hidup. Firman yang berwujud,
Yesus. Sehingga kalau Yesus menyampaikan sesuatu, itu tidak pakai ya dikomando dulu dari ya seperti Nabi tanya kepada Allah ngomong apa, enggak. Karena apa yang diomongkan Tuhan Yesus itulah yang diomong oleh Allah, ya, yang maha kuasa, sang pencipta langit bumi. Sehingga yang menyuarakan itu adalah keberadaan Tuhan Yesus. Makanya dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3 di sana dulu Allah bicara kepada manusia lewat nabi. Tetapi sekarang enggak, bicara melalui anaknya yang tunggal. Yang dimaksud sang firman yang mengambil rupa anak manusia. Tapi dia tidak sama dengan kita. Nah ini sekarang beredar ya, ada satu pandangan manusia betul-betul manusia. Yesus itu dan seterusnya, dan orang itu ya sama juga dicap ya sesat di sana sini. Lah bagi saya ya kita beda ya beda lah, ngapain menyesat-nyesatkan, iya kan? Kita terus belajar, yang pasti melihat orang-orang hamba-hamba Tuhan yang mencetuskan ya pokok-pokok pemikiran itu menunjukkan bahwa dia belajar. Enggak cuman ya nerimo gitu aja, pokok dulu catatan berapa puluh tahun lalu dari dosen itu ya pokok iya itu diteruskan aja. Ya, berarti enggak mau belajar. Nah, saudaraku jangan heran kalau pendeta gitu nanti gampang pikunan loh ya. Pikun saudaraku. Belum emeritus pikun duluan. Ya. Nah, tetapi kalau kita itu mau belajar, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada orang mencetuskan begini, itu justru saya salut di situnya. Perkara tidak sepandangan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Memang Tuhan mengizinkan untuk kita itu terus belajar sampai nanti kita ada di dalam suatu kenyataan bahwa yang kita pikirkan, kita yakini itu persis ya, presisi banget dengan cara berpikir surgawi. Ya, itulah. Makanya kalau bicara doktrin tentang teologi yang kita imani, untuk memudahkan memberikan jawaban. Ya, Ibrani pasal 10 ayat yang kelima, Ibrani 10 ayat 10, satu kali dikorbankan tubuh Yesus Kristus. Jelas tubuh, jadi yang turun ke maut itu ya seluruh keberadaan Yesus. Saya tidak bilang tubuh, tapi keberadaan, eksistensi dalam bahasa kerennya. Itu masuk di dalam maut untuk apa, saudaraku? Menggantikan tempat kita. Itu 10 ayat 10 Ibrani. Itu jelas sekali korban tubuh Yesus untuk mengampuni dosa selama-lamanya. Artinya apa? Orang yang mengakui pengorbanan Yesus menggantikan dirinya sampai abad kapanpun, sepanjang abad sebelum Yesus datang loh ya. Itu semua berlaku bahwa orang yang mengaku Yesus berkorban menebus dirinya tidak akan binasa. Makanya nggak ada pertanyaan apa-apa nanti di dalam alam kubur itu gimana-gimana, enggak. Ya saudaraku, sekarang begitu kita tutup mata, jeret, Yesus Tuhan udah ngomong, ya kan? Bersama aku ke Firdaus, ya kita langsung ke Firdaus. Firdaus itu mana Pak? Bagian dari sorga itu. Nanti setelah Yesus datang yang kedua kali, maka akan ada kota yang baru, Yerusalem baru yang turun dari sorga. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, atau disebut langit baru, bumi baru, kita akan masuk di sana, di dalam kemuliaan sempurna itu. Jadi tentang Tuhan Yesus, tubuhnya bagaimana? Ya, Alkitab memberitahu juga. Tubuh itu nggak bisa dirusak oleh maut. Ya, keberadaan Yesus ada di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-31. Ya, maut tidak bisa merusakkan daging Yesus, loh jelas. Jadi tubuh Yesus menurut keyakinan saya nggak tergeletak 3 hari, ya 3 malam atau berapa lah. Itu pun waktu kan jadi perdebatan sampai hari ini. Kalau meninggal Jumat jam sekian, Minggu pagi ini berarti kurang memenuhi ya jumlah yang disebut 24 kali 3 itu ya. Lah kan pusing. Kalau saya melihatnya, oh ini Tuhan bilang yang dimaksud itu bahwa nanti pada hari yang ketiga aku menyatakan diri bangkit. Ya. Tapi dia di kuburan berapa lama? Saya yakin setelah batu ditutup itu sudah gak di kuburan lagi. Ya, dia udah menyelesaikan semua tugasnya, itu loh. Oke. Jadi kalau doktrin ini ya dapat diterima dengan jelas, ya pasti jemaat itu akan teguh, teguh imannya, teguh kasihnya, teguh semangatnya, ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, hamba Tuhannya sendiri harus teguh, ya saudaraku. Maka jemaat bisa diajari menjadi teguh. Oke, puji Tuhan, saudara-saudara. Ayat yang kedua, silakan. Ayo lanjut.
Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Lanjut ayat yang ketiga. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sulsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Puji Tuhan, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah ya Paulus memberikan satu kisah ya tentang orang-orang yang bersama dengan dia, ya orang-orang yang memiliki tentu keteguhan. Dia menyampaikan nasihat-nasihat terakhir. Kenapa? Ini juga yang akan membuat orang jadi teguh ketika mengindahkan nasihat-nasihat firman yang menguatkan. Olehnya yang menguatkan kita itu adalah berkat firman. Saudaraku ini penguatan di dalam hidup ini. Itu yang selalu saya sampaikan. Ya, kita tidak dikuatkan oleh apa-apa. Ya, Pak minum obat kuat kan sama Pak itu kuat. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Apa? Minum jahe. Ya, untuk apa tidak gampang kena ya masuk angin. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, boleh Pak minum berbagai macam suplemen. Semua ada aturannya. Jangan sembrono ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi itu semua cuma menguatkan secara fisik. Bagaimanapun fisik ya ada masa pakai. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Wah, uang banyak itu bisa menguatkan rasa confident aja rasanya, ya toh. Sampai ada pendeta karena jemaatnya kaya-kaya, gitu, minder gitu. Ada cerita kan, akhirnya tiap Sabtu sebelum minggu khotbah, pendeta pergi ke bendahara, pinjam ya pecahan uang yang paling besar nilainya, ditaruh saku sambil khotbah sambil megangi duit yang di sakunya. Dalam pikirannya untuk membangun pemikiran, mosok kamu tok yang punya duit, aku juga punya duit. Sampai bendahara curiga, kok beberapa minggu tiap kali begitu. Ya, akhirnya bendaharanya pinter, mata uang yang dipinjamkan ke pendeta yang mau khotbah minggunya itu ditandatangani dulu, ya. Dan pendeta yang pinjam nggak tahu. Tapi waktu Senin dikembalikan, ya, dilihat uangnya sama. Akhirnya ditanya sama majelis yang notabene bendahara. Pak Pendeta, kok kemarin pinjam uang ini saya kasih tanda, ternyata kok ya kembali juga. Akhirnya pendetanya ngaku, saya itu rasa tidak percaya diri kalau tidak pegangi uang katanya ya, saudara. Kasih itu kan. Nah, beda sama saya tidak percaya diri kalau masuk ke warung bakso ya tanpa ada uang di saku saya kurang percaya diri. Betul-betul itu asli saudaraku yang dikasih Tuhan. Iya, so kalau saya tetap nekat makan bakso 3 mangkok, terus kemudian saya bilang nggak punya duit, kira-kira orang iso mulih neh dipentungi saudara-saudara. Iya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, apakah itu semua menguatkan? Orang akan merasa, aku kalau sudah punya pengaruh, berhasil seperti si A, si B, wah saya akan ya betul-betul disegani dan seterusnya. Jangan salah ya, kalau sampai Tuhan memberikan kepercayaan lebih dibanding yang sudah-sudah, bukan untuk tujuan yang seperti itu, ya, tetapi kiranya itu bertujuan untuk kiranya bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain, hidup kita lebih rendah hati, menikmati bagian-bagian dari hasil yang Tuhan berikan, tidak salah untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk hal yang bermanfaat. Ya, saudara umpamanya, ini fisik masih mungkin cuma selama ini kurang gerak, pingin main badminton, terus ya ini dana kalau mau beli raket umpama itu ya, ini contoh sederhana saja. Apa enggak menyalahi Tuhan? Ya saya bilang enggak, ya enggak salah, beli raket. Untuk apa? Sehat Tuhan, supaya sehat saya bisa berkarya. Karya saya untuk memuliakan Tuhan. Jadi hal-hal yang sederhana. Ya saudara bisa kembangkan itu di dalam banyak hal. Tentu semua terukur. Ya Tuhan itu menuntun kita itu dengan bijaksana. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kaitan hidup ini semakin hari semakin teguh kita
dikuatkan di dalam Tuhan. Erat kaitannya dengan apa? Hidup kekal. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga bagian akhir itu, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Dan masuk nanti ke sorga. Dan itu bukan orang-orang yang gampang letoy, orang-orang yang gampang teler, orang-orang yang gampang ya istilahnya balik kucing. Saudaraku ini. Tetapi orang yang memiliki keteguhan. Ayat 4 Pak Indra silakan baca. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Coba. Pak, ini maksudnya akhirnya penutupnya akhir zaman, Pak. Bisa ya, bisa. Dekatnya tidak itu. Ketika kita ketemu Tuhan. Iya kan? Kapan? Tidak ada yang tahu. Kalau masalah second coming itu Tuhan, itu rahasia ilahi betul. Tetapi Tuhan memberikan warning buat kita semua. Berjalannya waktu. Ya, kita ini berjalan terus. Yang dikatakan tambah umur itu sebenarnya kurang umur. Nangkep maksud saya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Iya toh? Berarti kalau kita itu berjalan terus itu bukan nambah umur tapi kurang umur. Artinya andaikan taruh sajalah kita itu ada di berapa kira-kira 90 tahun? 120? Ya silakanlah saudara milih angkanya lah ya. Sekarang ada di mana? Berarti kita sedang berjalanan menuju ke sana. Tuhan sudah dekat. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang pernah menyampaikan statement, minimal dalam satu hari, renungkanlah paling tidak 5 kali. Engkau merenungkan bahwa satu hari aku ketemu Tuhan. Nah, orang-orang yang memikirkan itu, ya, tapi tetap dengan semangat hidup. Karena saking sadar bahwa satu hari aku akan ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan dalam keindahan. Maka jalan yang ditempuh adalah jalan yang penuh semangat. Ya, penuh antusias. Ya, orang antusias itu tidak metotok terus, saudaraku. Ya, tidak kemudian mood kita buruk terus ya. Itu kita terus berproses ini ya. Kadang-kadang faktor keseimbangan Pak. Ya, ada aja lah kita punya alasan ya. Bukan kan, wah gimana gak sedih Pak, duit pas-pasan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, duit pas-pasan gak pas-pasan, ya tetap waktunya minum ya minum, waktunya makan ya makan yang ada. Iya kan? Minum kan bayar Pak, nek banyu udan ya ora. Karena musim hujan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan ini ngomong guyonnya itu kan gitu. Jadi inilah orang-orang yang betul-betul antusias. Ya, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan orang diingatkan sama itu kok tampilannya kok jahat ngono to ya. Ya enggak, orang baik itu ya enggak perlu ditunjukkan itu. Ya jangan. Ya, saudaraku ini kasihnya kita tunjukkan apa adanya. Iya kan? Saudara-saudara. Ya, tapi kalau saya sipir penjara mosok cengengesan sama napi gitu. Ya beda lah gitu. Kecuali kalau khusus saja kecuali kalau saudara sipir penjara. Tapi kalau enggak ya lebih baik ya ada senyum ya saudaraku sewaktu-waktu ya memberi teguran, ada kemarahan sih sah-sah saja. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan tidak berarti kemudian ya tidak dapat dilihat bahwa apa yang kita lakukan kebaikan itu seolah-olah tidak harus orang ketahui. Tapi juga bukan untuk pamer. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang wajar-wajar saja. Kita lanjut ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lanjut ayat 7 Pak. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini berkait dengan relasi dengan Tuhan ya. Bagian atas tadi itu berkaitan relasi kita dengan sesama. Ini ayat 6-7 ini sudah masuk ke zona kita dengan Tuhan. Itu sebenarnya dikatakan jangan hendaknya kamu khawatir. Tentang apapun juga saya sudah menyampaikan. Orang khawatir itu menyinggung Tuhan. Itu menghina Tuhan. Ya.
Saudara, kekhawatiran-kekhawatiran negatif tentunya. Kenapa? Menganggap Tuhan yang memanggil kita, yang sudah mati bangkit, tidak sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan itu luar biasa kok. Ya, saya sempat ngomong guyon aja, suwe aku orang mangan kembang kates itu. Hari ini dikirimi itu bunga kates. Ya, plus jajan pasar lagi. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, saya bangga dengan jemaat. Ya. Tapi apa karena pemberian? Bukan, niat hatinya. Ya. Ada yang ngirim kembang kates, ada yang ngirim 50 juta. Ya. Saudara-saudaranya dikasih Tuhan. Artinya apa? Kalau ada kiriman duit, bangunan jalan terus. Ya kan gitu aja. Iya kan? Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan mau ngomong apa? Mau khawatir apa? Serahkan semua kepada Dia. Ini kaitannya kerelasian kita dengan Tuhan. Nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan sekarang kita lihat, orang yang tidak khawatir pasti damai sejahtera. Kalau orang khawatir pasti tidak damai sejahtera. Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau, Pak gimana sih Pak supaya damai sejahtera? Enggak usah khawatir. Itu salah satunya. Pak gimana supaya damai sejahtera? Memiliki keteguhan. Makanya saya belajar terus jadi hamba Tuhan yang teguh. Supaya orang di sekitar kami, ya moga-moga panjenengan semua juga ikut ya kecipratan, keteguhan dari prinsip-prinsip kebenaran yang saya aturkan kepada panjenengan Anda semua dimanapun berada. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau sampai ada orang kok kami nggak pernah damai sejahtera, ini gimana Pak? Jangan cari kambing hitam. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, coba introspeksi dari dalam. Kalau ini hubungannya ya dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Nggak usah khawatir. Puji Tuhan, ayat 8 Pak Indra, silakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saudara akan mengalami damai sejahtera, hubungan kita dengan Tuhan baik. Ya. Dan apa yang terjadi saudaraku yang dikasih Tuhan di sini? Berkait dengan ya memelihara pikiran hati. Coba kalau orang itu curiga sama orang terus, hilang damai sejahtera saudara. Saudara marah terus sama orang, anggap orang lain begini-begini, hilang damai sejahtera. Dan itu setan paling demen tuh lihat model kayak begitu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu sebenarnya dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Kan ada kan? Orang yang bawa damai, pasti damai. Ya, orang adu domba, orang ya nyakiti orang itu. Orang yang gitu tidur susah, makan gak enak. Ya, kenapa kok susah? Banyak nyamuk, susah tidur. Kok makan gak enak? Gak ada lauknya. Bukan ya. Saudara yang dikasih Tuhan mungkin lauknya enak-enak. Tapi kalau sudah hati resah, aduh. Ayat 9, ayo selesai, puji Tuhan. Dan apa yang kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber dan sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan, haleluya. Saya berdoa sekiranya saya menjadi hamba Tuhan yang teguh, semakin diteguhkan Tuhan. Dan kerinduan saya agar seluruh jemaat juga semakin teguh. Dari keteguhan menghasilkan keteguhan. Ya, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau relasi kita dengan Tuhan bagus, relasi kita dengan sesama bagus, ya banyak bagusnya lah pokoknya ya. Maka yang Allah katakan, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Coba pabriknya damai sejahtera. Kita ada di dalamnya. Masa gak damai? Iya kan? Tuhan campur tangan buat kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan terima kasih. Untuk malam ini kami kesempatan boleh berbagi bagi semua keluarga besar kami dimanapun. Yang di Pulau Jawa, yang ada di pulau-pulau lain. Hari ini Tuhan, keluarga besar kami, para rekan, hamba-hamba Tuhan, rekan sejawat kami,
Dan kiranya hal ini boleh turut menyegarkan kami semua. Untuk kami semakin tahu hal-hal yang sederhana, tetapi mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kudus lebih lanjut menuntun kami untuk kami melangkah terus memiliki hubungan baik dengan Dikau dan juga dengan sesama kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang teguh, tidak akan terguncangkan oleh apapun, karena kami berada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Hamba berdoa untuk semua keluarga besar kami, di dalam segala permohonan, harapan, dan doa-doa, semuanya kiranya berkenan Tuhan campur tangan, Tuhan menjawab doa semua keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan segera menyongsong bulan Natal esok. Biarlah hati kami dengan penuh syukur, kami rayakan di kosang Natal di sepanjang umur hidup kami. Dan bersama jemaat kami mengangkat tangan, pada akhirnya kami bersyafaat untuk negara kami. Indonesia, Tuhan berkati bangsa negara kami. Tuhan berkati, ya Allahku, sehingga negeri ini penuh dengan pengucapan syukur. Terima kasih Bapa, pemerintahan yang sekarang dan pemerintahan yang akan datang, semua di dalam berkat anugerah Tuhan. Semua anak-anak Tuhan dilimpahi berkat dan rejeki Tuhan selalu. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya ya Allahku, dan kasih Tuhan Yesus melingkupi kami dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, hendak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, dalam surga, syukur, terima kasih. Amin, amin, haleluya. Tuhan berkati, terima kasih semua pelayan Tuhan yang ada di studio Pastori dan juga semua yang ada di online semuanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.